Bang, kalau kebetulan saya punya teman, dia dokter juga di Arab Saudi, di Riyadh. Terus mereka punya setiap tahun ada acara Natal. Itu kira-kira gimana? Punya teman di Arab Saudi. Dia dokter, namanya Shadi. Cuman mereka tetap merayakan Natal di Arab Saudi gitu. Ya, ada acara Natal gitu. Dia ada acara Natal. Namun Muslim? Iya. Kalau bagian ini aku kurang paham nih, Ustaz. Muslim merayakan Natal, Ustaz. Ya, kira-kira bagaimana? Bang, di Arab Saudi bukan berarti Muslim semuanya. Yang dapat Anda pastikan Muslim semuanya itu adalah di Mekah dan Madinah gitu. Kalau di Riyadh boleh orang Kristen. Kristen Ronaldo ada kemarin ke situ. Terus Trump juga ada. Jadi itu adalah kota untuk apa? Untuk Arab Saudi itu mendunia gitu, mengikuti dunia, tren dunia. Bahkan diskotik pun mereka bikin kan di sana. Jadi nggak bisa kita pastikan yang di Riyadh itu semuanya adalah Islam. Nah, kalaupun berkaitan tentang masalah mereka, kalaupun terbukti ya mereka merayakan Natal bahwa itu dari umat Islam, kan terbukti nih. Berarti bukan ajaran Islamnya yang salah, orangnya yang salah. Kan gitu, simple. Gitu, gitu Bang. Tapi merayakan Natal kira-kira dia sudah salah apa tidak? Saya dengar. Kenapa? Orangnya rajin loh ke sholat, terus keluarganya Muslim yang taat. Tapi kalau waktu Natal mereka ikut acara Natal di Riyadh. Iya. Bukan aturan dari agamanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Salah memahami agama. Bukan berarti Arab Saudi itu, Arab Saudi itu kental gitu Islamnya. Menurut saya Arab Saudi dengan Indonesia lebih kental Indonesia Islamnya. Oke. Terus kiblatnya Muslim di mana Bang? Islam? Mekah. Arab Saudi kan? Ya, enggak semua Arab Saudi itu Islam, Bang. Ya, tapi kan negara Abang tahu nggak? Ada kota-kota di Arab Saudi yang di luar Islam boleh masuk, seperti Riyadh. Oke, Abang tahu kan Riyadh Season? Iya, tahu. Apa itu Riyadh Season? Kalau di Riyadh kan beda kota dengan Mekah. Enggak, Riyadh Season apa namanya? Riyadh Season. Iya. Emang kalau di Yerusalem apakah umat Kristen semua atau cuma ada gereja? Tidak. Banyak di sana. Banyak. Udah sama Bang. Kayak gitulah di Arab. Iya. Bukan berarti Anda pikir Arab itu semuanya Islam gitu kan? Enggak. Bukan begitu Pak Ustaz. Jangan salah gitu, jangan omong itu. Saya nggak pernah menganggap seperti itu. Saya dengar, ya meskipun saya jalan saya tetap dengar pakai Bluetooth. Lanjut. Ya, terus maksudnya gini kan, Riyadh Season itu di sana tuh Bang Faras, Pak Ustadz, terus sama teman satu nih siapa namanya? Oh dia Bang Holong itu Bang Holong. Ya Bang Holong. Ini Bang Holong. Ngelak dia kayaknya. Bang Holong. Nah, abang tahu Riyadh Season itu di sana tuh ada namanya di Islam apa benar nih Pak Ustadz? Musik itu haram. Tergantung alat musiknya. Alat musik DJ itu kira-kira gimana? Haram itu. Itu di Riyadh Season tuh DJ kayak DJ. Ya, iya. Pemain DJ-nya aja Kristen, macam mana? Tapi di Riyadh Season kan dibikin sama. Ya, iya. Pemain DJ-nya aja Kristen. Ngapain yang disalahkan pemerintahnya? Pemerintahnya menyediakan kota ya untuk untuk hiburan. Yang memainkan siapa itu yang disalahkan. Pemainnya pun Kristen. Macam mana? Bang, saya juga yang DJ-nya juga orang Muslim, Bang. DJ-nya orang Muslim dari mana? Itu DJ didatangkan dari negeri, Bang.
Iya, tapi ada DJ lokal. Lalu, ya DJ lokal ini apakah dia bekerja sebagai dance jockey gitu, yang dia Islam ini? Ada yang bekerja kayak gitu bang, di Indonesia pun banyak. Iya, terus kan Bang Yusuf kan bilang Mekah itu kiblatnya Muslim kan, Pak Ustadz? Ya bedakan kiblat dengan Riyadh, bedakan gitu. Berarti di Riyadh kafir dong bang? Udah dibilang di Riyadh itu bukan semua Islam, udah dibilang dari tadi. Aduh, bang tahu nggak Riyadh season itu apa bang, Pak Ustadz? Bang, Anda tahu nggak kota Riyadh dulu? Iya, Ya kan tahu, apakah di Riyadh itu 100% Islam? Saya mau tanya. Riyadh season, Pak Yusuf tahu nggak Pak Ustadz? Bentar, Anda nggak usah merujuk ke satu tempat. Kita ke Riyadhnya semuanya gitu. Kota Riyadhnya. Apakah semua di Riyadh itu Islam? Tidak. Riyadh kan kagak. Terus Anda perlu tahu juga, ya kiblat umat Islam itu memang Arab Saudi. Arab Saudi itu bukan cuma Riyadh kotanya. Arab Saudi itu ada Madinah, ada Mekah, ada Jeddah, ada Riyadh, ada Najd. Banyak gitu. Lalu kiblatnya umat Muslim mana? Mekah, bukan Riyadh. Oke. Oke, Pak Ustadz. Pangerannya Muslim apa enggak? Enggak ada urusannya dengan pangeran, enggak ada. Harus ada dong. Kenapa Anda harus paksa? Enggak ada urusannya dengan pangeran. Pak Ustadz, Anda memang harus belajar lagi, Pak Ustadz. Enggak ada urusannya. Yang namanya hukum Islam itu enggak ada urusan dengan pejabat negara. Anda harus belajar dulu membedakan. Dia bukan pejabat. Lalu hari ini Kan Anda tanya pangeran Arab Saudi, itu pejabat yang Anda tanya. dia bukan pejabat, dia pemilik Arab Saudi. Pejabat Arab Saudi, nggak ada pemilik Arab Saudi. Dia pemilik. Nggak ada pemilik Arab Saudi. Semua di muka bumi ini milik Tuhan. Dia pejabat Arab Saudi, anak raja. Ya terus raja itu siapa? Ya, raja adalah pemimpin di Arab Saudi. Bukan berarti raja ini memiliki Arab Saudi. Dia memiliki. Dari mana dia memiliki? Kapan dia beli tanahnya seluruhnya? Makanya kau bedakan dulu ya apa yang dimaksud dengan raja. Pejabat. Bisa gonta ganti mereka menjabatnya. Pak Yusuf, Pak Ustadz. Kalau hari ini pemerintah, kalau hari ini MBS melarang orang Indonesia untuk datang pergi ke Mekah untuk naik haji, orang yang lain tidak bisa berkutik. Lah, orang Islam akan pertanyakan, memang Makkah milik kau, Ka'bah milik kau gitu. Coba kan pernah. Makanya kiblat umat Islam itu bukan milik raja. Bukan milik pangeran, milik umat Islam. Kau pahami dulu cara bedain gitu. Iya, tahu Pak Ustadz. Saya membedakan aja susah gitu. Pak Ustadz, saya tahu apa yang Pak Ustadz tahu omong. Maksud saya bilang tuh, kalau seandainya dia tutup jalan itu, Pak Ustadz bisa pergi protes. Tutup jalan? Tutup jalan gitu? Iya. Ya iya, semua umat Islam protes. Emangnya Ka'bah milik kau? Ka'bah itu bukan milik Arab Saudi, bukan pula milik raja. Ka'bah itu milik umat Islam sedunia. Oke. Jelas diprotes umat Islam. Oke. Kemarin kan pernah di beberapa negara dilarang untuk naik haji. Bisa nggak dia menutup protes lalu terus ditutup? Nggak bisa kan, tetap dibuka. Karena apa? Ka'bah itu bukan milik Raja Saudi. Tapi kenapa pernah Gitu. tutup, Bang? Saya pernah tutup, ya ada keadaan di dalam Arab Saudi, apakah mereka lagi membangun jalan? Enggak, Kita nggak bukan tahu itu, Bang. keadaan seperti apa. Atau Bukan. ada karena masalah politik.
Ya, itu maksud saya, Bang. Nah, beda. Itu politik ya politik. Beda dengan masalah hukum agama atau kepemilikan satu aset Terus dari kenapa, Islam. Pak Ustadz, kenapa yang waktu di mereka larang negara itu, satu negara itu warganya tidak boleh datang, kenapa nggak protes? Nah, protes lah semua. Dari mana nggak protes? Ada yang bisa, Pak Ustadz. Kau ketinggalan berita, mana nggak ada yang bisa. Tetap orang protes ya tetap aja dibuka Raja Arab Saudi. Kagak nih Pak ya, kagak usah masalah itu. Arab Saudi tidak dia berperang dengan Yaman, masalah haji untuk Yaman tetap diberi. Gimana sih? Gak bisa Arab Saudi itu memblokir karena aku nih musuhan dengan Yaman lagi perang. Udah nggak boleh ada yang berhaji orang Yaman. Ya, Pak Ustadz, waktu Nggak kayak gitu. Arab Saudi nggak bisa dia menutup Ka'bah untuk orang Yaman, karena Yaman apa? Yaman juga Islam. Dia juga memiliki Ka'bah orang Yaman itu. Bukan cuma Arab Saudi, Indonesia pun juga memiliki Ka'bah umat Islamnya. katanya tadi Mereka cuma menjajakan. Pak Ustadz Artinya apa gini? Pak Ustadz Artinya gini, Ka'bah itu gini Bang ya, Ka'bah itu dalam lindungan kerajaan atau pemerintah Arab Saudi, bukan memiliki Ka'bah tersebut pemerintahnya, bukan. Pak Ustadz punya pengikut di sini semuanya tidak pernah baik ya omongnya. Kita nggak ini Bang, kita nggak bisa meremot. Penonton, kau harus ngomong baik. Orang punya mulut, nggak bisa. Orang punya jari. Ya karena otaknya sudah penuh kebencian. Enggak ini juga. Enggak juga kayak gitu, enggak juga. Oke, Kita nggak Pak bisa Ustadz. ngatur orang. Kalau kita lihat pun Bang ya, tulisan di Islam lebih ngeri daripada tulisan Islam di bawah tuh. Pak Ustadz, Pak Ustadz, musik kan musik kan Haram. apa namanya? Haram ya kan? Haram ya hukumnya. Terus Kenapa yang kita tahu di Arab Saudi itu kan banyak itu tuh Bang. Main film nggak tadi boleh. Bang, saya udah kasih tahu sama ente. Ya, Ini Pak Ustadz, maaf sorry yang potong. Maksudnya begini. 5 tahun yang lalu Pak Ustadz. 5 tahun yang lalu Pak Ustadz. 5 tahun yang lalu itu Arab Saudi tertutup. halo. Tertutup pokoknya, wanita nggak boleh nyetir, nggak harus bercadar semua, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi sekarang udah bisa nyetir, udah bisa nyanyi, udah bisa karyo, semua lah. Halo. Katanya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi nyatanya di Arab Saudi Iya. udah maju, udah bisa, udah hebat. Kira-kira Itu gimana? hukum apa ya? Dia pakai itu hukum negara atau hukum agama? Katanya abang tahu tidak Arab Saudi itu Aduh. Makanya udah dibilang Arab Saudi itu ya ada kota-kota yang agama di luar Islam boleh. Gimana sih? Artinya apa? Mereka pun menerapkan hukum negara selain hukum syariah. Kalau masalah perempuan dulu nggak boleh nyetir, diubah oleh peraturan negaranya boleh, no problem, nggak ada hubungannya dengan agama. kamu tahu Arab Saudi adalah negara Muslim? Lah, tahu agama mayoritas Arab Saudi adalah Muslim, tahu? Memangnya Muslim di Arab Saudi tidak bernegara gitu? Bukan masalah itu. Kan mereka punya kerajaan Pak tuh. Ustadz. Aturan dari kerajaan boleh sekarang untuk wanita menyetir. Lalu apa hubungannya Itu dengan bukan agama? aturan dari Ustaz. Kalau gitu, kalau kau mau mempertanyakan seperti itu, ya Bang ya, kalau kau mau mempertanyakan seperti itu, tanya sama Raja Arab Saudi yang bikin aturan, bukan Islam yang bikin aturan. Arab dan Dubai beda ya Bang. Pak Ustadz. Gitu. Terus apa lagi? Ya
itu saja Pak Ustadz. Yang penting kan saya sudah tahu. Oh, Ya itu. ternyata Ini aja agama kalau Islam kalau itu fleksibel. gini Bang, kejauhan Anda kalau nyarinya ke Arab Saudi, di Indonesia aja banyak kok yang memainkan DJ itu beragama Islam banyak. Ya terus katanya haram. Ya, yang salah bukan agamanya, Iya. pemainnya gitu. Yang gak Ya paham. berarti harus ditegur dong, Bang. Lah, kalau peneguran kita sering memperingatkan. Makanya Ustadz di Indonesia berdakwah, main musik haram. Lalu apakah semua alat musik haram? Enggak. Tergantung alat musiknya. Lalu alat musik seperti apa yang tidak haram? Maka merujuk ke hadis Nabi. Contoh alat musik rebana itu enggak haram. Kalaunya DJ atau drum kan haram. Jadi tergantung alat musiknya. Enggak semua alat musik haram. Kalau menari Pak Ustadz. Menari itu pun makruh hukumnya. Itu apa kira-kira Pak Ustadz? Makruh itu sesuatu yang dibenci. Kalau laki-laki berjoget atau menari itu menurunkan martabatnya. Kalau perempuan yang berjoget melenggak-lenggok maka hukumnya haram. Berarti kalau sorry Pak Ustadz, maaf ya Ustadz, saya hanya bertanya Pak Ustadz. Berarti kalau yang horeg itu gimana Pak Ustadz? Yang musik sama horeg, goyang-goyang gitu gimana Pak Ustadz kira-kira hukum di Muslim? Di Islam? Ya, pokok di dalam Islam sesuatu ya Bang ya, sesuatu yang membuka aurat terus mengganggu kemaslahatan umat maka hukumnya haram. Oh, berarti Gitu. berarti Pak Ustadz horeg haram hukumnya Haram. Pak Ustadz. Iya. Kalau saya tegas aja Bang, nggak perlu saya takut apakah haram atau nggak haram horeg itu. Juga pekak gitu telinga orang mendengar. Artinya apa? Menimbulkan mudarat kepada orang lain. Benar Pak Ustadz, benar. Pak Ustadz, Gitu. ini mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Kira-kira Silakan. Boleh nanti saya tanya Bang. Iya, oke. Saya tidak, kalau saya tidak terlalu bisa berdebat Pak Ustadz, hanya tanya saja apa. Pak Ustadz, Habib sama Wahabi sama apa tidak Pak Ustadz? Bahasanya aja udah beda. Wahabi itu apa Pak Ustadz? Kalau Wahabi itu adalah yang dianut oleh orang-orang Arab sini, paham yang dianut gitu, firqah. Oh, Kenapa? Kalau Habib itu global, bisa dengan kosakata yang dicintai, itu Habib. Jadi tidak merujuk ke firqah dia. berarti Kiai bisa dibilang Habib? Kiai bisa oleh muridnya, ya Habibi, wahai cintaku, kepada kiainya bisa. Oh, Habib itu cinta. Iya. Saya kira Habib itu titel Pak. Nih Pak Ustadz. Oh, bukan kita. Yang namanya Habib itu yang dicintai. Kekasih, iya. Oh, Orang yang dicintai, ya, itu Habib, kekasih. iya. Gitu Bang. Cuma kalau Wahabi, ya Wahabi itu firqah. Firqah itu artinya apa? Sebuah perbedaan pendapat di dalam agama Islam. Oh, menurut pandangan Pak Ustadz, Wahabi yang ada di boleh-boleh saja Wahabi ada di Indonesia Pak Ustadz? Nah gini sih, kalaunya untuk masalah Wahabi ada di Indonesia, sebaiknya paham seperti itu, ya saya tidak mengikutinya. Karena saya mengikuti paham-paham dari satu, akarnya dari Rasulullah, sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke imam mazhab, ke imam salafi. Di imam-imam itu ada 4 mazhab cara beragama. Saya pilih satu, Imam Syafi'i. Banyak lagi tuh turunannya, ijtihadnya. Ada Imam Ibnu Hajar Asqalani, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu yang saya ikuti sampai sekarang gitu, cara beragama saya. Jadi hanya cara beragama aja yang beda jalur Bang. Mereka kan mengikuti Imam Ibnu Taimiyah. Gitu. Oke. Terus sebelum Pak Ustadz tanya saya tanya lagi satu lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah benar
ada ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad SWT. Nabi Muhammad SWT. Aduh, Nabi Muhammad SWT. Sorry. Ya, Nabi Muhammad SAW, bukan SWT. Oh, Nabi Muhammad SWT. Ya, SAW, ya, sorry. Iya, SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sorry. Asbun kau, Bang. Karena tahu lah, Zakan bukan muslim, Bang. Iya, gak apa-apa. Apakah benar, Pak Tadi Ustaz? gimana? Ada keturunannya, Bang? Ustadz atau Katanya- Habib keturunan dari Nabi Iya, Muhammad. katanya Gini ada Bang. turunan Gini, Bang, langsung. ya kalau kita melihat ke hadis ya bahwa keturunan dari Rasulullah itu ahlul baitnya tidak terputus gitu. Kita yakini ada tetap bersambung nasab dari Nabi itu. Hanya saja ya yang beredar sekarang yang mengaku-ngaku ya itu tanggung jawab dia sendiri gitu. Tanggung jawab dia sendiri. Karena apa? Kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta dengan namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya adalah di neraka gitu. Jadi enggak gampang, Bang, untuk mengaku keturunan Nabi, cucu Nabi enggak gampang gitu. Enggak gampang. Oh, berarti dia mau ngaku apa kayak terserah, nanti di akhirat dia tanggung sendiri begitu, Bang? Iya, tanggung sendiri itu dia. Bagaimana dengan orang yang Enggak ada urusan dengan saya. Bagaimana dengan orang yang percaya sama Habib atau mereka yang mengaku bahwa mereka keturunan Nabi itu, Pak Ustadz? Ya itu kan oknumnya, Bang. Oknumnya. Gitu. Kita nggak tahu genetiknya dari mana, nasabnya seperti apa. Kalau betul nasabnya sampai ke Rasulullah, maka silahkan kita hormati gitu. Oh, begitu, Bang. Gitu. Kalaupun dalam perjalanannya ada penyelewengan, itu kan tanggung jawab mereka, nggak ada tanggung jawab ke umat Islam, nggak ada. Makanya susah kata saya. Kalaunya mengaku kita keturunan Rasulullah, gitu. Oke, Pak Ustadz. Oke. Ya, oke. Saya gitu, mengerti. mengerti. Ya, mengerti. Saya juga sering nonton ceramah-ceramah Ustadz yang baik. Tapi ada ceramah-ceramah yang nggak baik itu kira-kira bagaimana, Pak Ustadz? Kalau ceramahnya nggak baik ya nggak usah diikuti, Bang. Contoh kalau ustadznya, manusia mari kita sembah Nabi Muhammad, nggak usah diikuti. Buat apa ngikutin ustadz kayak gitu? Atau ustadznya mengatakan, manusia rukun wudhu ada 2. Nggak usah diikuti. Meskipun ustadznya tiap hari turun naik langit, nggak perlu ustadz kayak gitu diikuti. Gitu, Bang. Kagak sampai saya bilang meskipun ustadznya tiap hari turun naik langit, kalau dia merubah dari syariat agama Islam udah nggak usah diikuti gitu. Berarti kalau ada ustadz yang minta sembah kuburan nggak usah, Pak Ustadz, ya? Kalau nih saya ngajak Bang El Kota, mari kita sembah kuburan, nggak usah diikuti saya. Ngapain nyembah kuburan, yang disembah itu Allah. Kacau juga. Ngapain saya ngajak ke nyembah kuburan? Saya salut Pak Yusuf. Gitu, Pak Bang. Ustadz. Hebat, Pak Ustadz. Iya, ada susah Bang, nyari yang tegak lurus itu susah gitu. Saya boleh nanya? Boleh, Pak Ustadz. Pertanyaannya yang ringan dulu nih, Bang. Iya, Pak Ustadz, boleh. Pertanyaannya yang ringan. Abang Katolik? Iya, Pak Ustadz. Ada nggak perintah Yesus menjadi Katolik? Dia datang sebagai Katolik, Pak. Dia datang sebagai Katolik kapan, Bang? Ya. Ini gaib juga ini. Baru tahu kalau Yesus sekarang Katolik, teman-teman. Gimana? Bentar ya, Bang, ya, ada tamu nih. Bentar, Bang. Tahu, Bang, nanti oleh Yohanes dibilang bidat kau, Bang. Enggak, kalau kami memang gitu Katolik. Kalau dia bukan Katolik,
semua para rasulnya bukan Katolik. Yesus datang sebagai Katolik. Ya, Bidat kau bang. bidat apa bidat? Rekam aja nggak apa-apa. Jangan tawa teman-teman, jangan tawa. Ya. Bang, itu Yesus itu Katolik dari mana, Bang? Dia lahir. Serius, Bang. Saya baru dengar Yesus itu Katolik, Bang. Ini pemahaman Serius loh. Pak Ustadz, begini loh. Pak Ustadz tahu keimanan? Iman? Iya, iya iman itu kan percaya kosakata Islam terus. Oke. Pak Ustadz, yang saya percaya ya. Aduh, dia sudah koma. Terus kenapa ada di koper halus? Tunggu dulu ya. Ya, aman, santai. Mari kita beradu retorika dan Iya, silakan. Iya. Enggak gini, ada nggak dalilnya di dalam Bible itu Yesus mengaku aku adalah Katolik? tidak. Sama saja di kok udah keluar Pak Ustadz. Nggak apa-apa, saya turunin dulu moderatornya, sibuk juga beliau. Oh ya Pak Ustadz, sama saja kayak di oleh Muslim. Terus, saya tidak tahu kalau saya tanya apakah di Al-Quran menyatakan bahwa Allah itulah Muslim. Bukan Allah itu Muslim, Allah itu ya mendeklarasikan agama Islam. Sama. Yesus Gimana kalau dalilnya kan saya punya. Kalau dalilnya saya punya. Allah ya mengesahkan agama Islam. Ali Imran 19, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam maka tidak diterima darinya dan dia akan merugi di akhirat nanti. Terus al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kan banyak dalilnya gitu, agama Islam dideklarasikan. Nah, coba satu aja, saya minta di Bible, mana Yesus mendeklarasikan jadilah Katolik? Ada nggak? Kalau saya belum terlalu mendalami. Nggak ada bang. Gini jujur ya bang El Kota ya. Saya udah baca Bible Anda itu tamat. 8 tahun saya baca. Nggak pernah Yesus mengatakan jadilah kamu Kristen atau jadilah Katolik. Nggak. Sama kayak Allah. Jadikanlah kamu Muslim, nggak ada. Ada. Kalau Allah mengatakan kayak gitu. Ada Quran surah Ali Imran. Nanti Anda baca Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada. Ustaz, saya mewakili. Ustaz. Yang ngomong aja Bang, saya pakai handset Bluetooth nih. Ya, tapi kan tidak hormat juga saya ngobrol Pak Ustadznya di sana kan nggak enak. Enggak apa-apa, paling saya ada yang diambil. Jadi gini Pak Ustadz, saya ini kan seorang Katolik, jadi misalnya teman-teman ngomong soal Protestan itu saya tidak mau tahu, itu bukan. Ya nggak usah, saya tahu, paham. Protestan kita singkirkan gitu. Protestan itu kan mereka prosetan itu. Maksudnya Protestan itu protestan. Bukan prosetan, salah. Jadi gini Pak Ustadz, kenapa saya meyakini ya kalau kita pertama Pak Ustadz, Kristen yang sebenarnya yang kami tahu adalah yang mengikuti ajaran Yesus. Sama seperti rasul-rasul sampai dengan sekarang. Nah, kenapa saya meyakini bahwa Yesus datang membawa kabar gembira? Ini saya bukan mau ajarin atau apa ini. Iya tahu. Oke. Gini, abang aku pengikut Yesus tadi. Ya. Apa yang diikuti? Oh banyak Pak Ustaz. Banyak. Sunat ikut enggak?
Enggak kan? Nah, Ngaku pengikut Yesus sunat kan? tidak perlu. Karena Yesus dilahirkan Gimana pula kau, Pak Ustad. Ya, Pak Ustad dengar dulu lah, masa jelaskan Pak Ustad sudah omong bagaimana. Iya. Pak Ustad, Yesus kan lahir sebagai seorang Yahudi. Yesus lahir. Nah, Lalu Yesus lahir sebagai seorang Yahudi. Nah, dia lahir di adat Yahudi, Pak Ustadz tahu kan? Nah, di adat Yahudi, harus disunat. Tapi setelah itu para rasul, salah satu dari para rasul mengatakan bahwa tidak perlu harus dikitamkan, sunat kan? Kenapa? Karena ya kan adat Yahudi, kita kan bukan orang Yahudi, Pak Ustadz. Kan kayak gini, Karena katanya contoh. pengikut Yesus. Contoh Pak Ustadz, sabar dulu Pak Ustadz. Maksudnya kan gimana ya, adat Yahudi hanya untuk adat Yahudi gitu loh Pak Ustadz. Kita tidak bisa mengikuti apa yang Yahudi bikin, kami ikut Yahudi kan, tidak seperti itu Pak Ustadz. Adat kita kan berbeda. Gini, paham saya. Anda kan mengaku pengikut Yesus. Artinya kan bukan masalah adat istiadat. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, itu akan Anda lakukan. Sekarang Yesus disunat di hari ke-8. Ente sunat kagak? Pak Ustadz, Meskipun itu adat Yahudi. sunat itu Pak Ustadz, sunat itu adalah tradisi, adat istiadat. Oh, berarti ente nggak ikut adat Yesus. Nggak ikut Yesus berarti. Adat Yahudi, bukan adat Yahudi Pak Ustadz. Jadi begitu Pak Ustadz. Kan Terus Pak Ustadz, yang diikuti lagi apa? sekarang Pak Contoh. Ustadz, saya kasih salah satu contoh Pak Ustadz ya. Apa tuh? Nah, Pak Ustadz, 3 hari, pokoknya 3 atau 4 hari lalu, Bapak Paus mengunjungi Libanon. Ya kan Pak Ustadz? Itu orang Libanon itu tuh berjubel semua, Muslim, Kristen, Katolik, Ortodok, pokoknya disambut dengan adat istiadat Libanon. Ya kan? Ya toh Pak Ustadz. Terus di Libanon itu Pak Ustadz, di Libanon itu ada namanya tradisi Katolik Arab. Tradisi Katolik Arab. Nah, Katolik Arab itu seperti tradisi apa namanya Pak Ustadz? Ortodok itu tidak diikuti sama ortodok yang ada di Indonesia Pak Ustadz. Syukron jazakallah ya atas keretanya. Semoga Allah gantikan rezekinya dengan yang halal dan melimpah ya. Oke, gini Bang, itu kan namanya kunjungan. Kalau kunjungan ya no problem lah. Yang kita bahas ini abang jangan kemana-mana dulu sama saya. Saya mau bahas sama Bang El Kota itu tentang ajaran Yesus. Katanya tadi sunat. Sunat, saya tanya sunat nggak ikut. Lalu dari mana? Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Kan kayak gitu. Lebih baik saya Bang mah mau sepil kah? Mau sepil saya ikut Yesus. Sunat saya. Iya, abang lebih gede tuh juga badannya. Kalau nya sunat, ada helmnya itu lebih jos gitu Bang. Bang, jangan perlu Bang. Biasanya durasinya cuma 1 menit, sekarang bisa 10 menit. Jangan perlu Makanya Bang. sunat kayak Yesus. Sama saya gratis. Gerinda ada nih. Ayo. Ustaz, lucu. Iya. Pak Ustaz hanya mau mereka di sini kasih tahu katanya begini, itu lembaga mulai seperti wanita. Enggak lah, karena saya bicara sama seorang ustadz, dia kan seorang guru, jadi harusnya hormat. Gini Bang, abang makan babi nggak? Makan. Wah, makan enak katanya. Makan enak ya Bang ya.
Lalu mana contoh Yesus makan babi, Bang? Tak apa-apa lah, Bang. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita kan cuma Ya, diskusi. Iya. Ya. Abang makan babi. Ada nggak contoh Yesus makan babi? Bang. Tidak semua. Lalu apa yang Anda ikuti Mau dari jelas. Yesus? Mau jelaskan sama Pak Ustadz nih, sama saja lah Pak Ustadz. Iya, kan saya gini, Pak Bang, Ustadz, menjelaskan yang sama saya haram nggak apa-apa. itu Karena kan saya udah diajarin, baca. Pak Ustadz, yang haram itu di ajaran kami itu tuh bukan yang dimasuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari dalam mulut. Misalkan sama kini Pak Ustadz nih, contoh nih, apa pokoknya kan itu namanya haram Pak Ustadz. Yakin kayak gitu? Yakin? Kalau yang ini haram nggak, Bang? Saya bukakan dulu ya ayatnya. Ini ayat Anda nih, ya. Ya, Di dalam Bible nih. Saya balik kamera bentar. ya. Ini bisa berarti ini halal gitu ya? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini roti ya dikukus pakai kotoran manusia gitu. Dibakar itu. Lalu dimakan itu halal gitu. Pak Ustadz. Juga tuh berarti, Bang. Pak Ustadz bukan begitu Pak Ustadz, kan kita maksudnya Pak Ustadz itu baca dari mana? Kalau nyemau dari ayat awal mana? gak apa-apa. Dari ayat- Perintahnya di situ dari- suruh Yesaya Iya. 4 nomor 12. Ya dari atasnya kan Alkitab. punya korelasi. Ayat 1 sampai ayat Iya. terakhir punya korelasi. Memang, Bang, di situ tentang masalah lambang pengepungan kota Yerusalem. Lalu diperintahkan oleh Tuhannya Yahudi, makanlah roti itu. Tapi ya di situ kau harus membakarnya dengan manusia gitu. Nah, ini yang saya tanya sama Abang, yang saya tanya sama Abang, apakah roti yang dipanasin dengan ini halal juga dimakan? Kalau Ayo. bukan tidak dipanas, dibakar Bang. Ya iya, dibakar dengan Dibakar Abang mau pakai makan? kotoran manusia. Itu kan lihat dari atas satu kesatuannya itu bagaimana. Jangan kalau misalnya Ustadz comot di tengah gitu kita tidak bisa paham. Ya gini, Bang, gini aja. Yang saya pertanyakan cuma masalah makanannya aja. Apakah boleh roti itu dimakan setelah dibakar dengan Kalau hanya dibakar pakai sama kan lah, tidak apa-apa dari bawah. Iya. Kan bukan Ngeri kali kau. bukan dicampur lah. Bang, Iya. Gak apa-apa. Udah ya, semua bukan- makan aja sampai ban mobil pun nanti kau makan pula. kan bukan dicampur, Bang. Aduh. Yang penting tidak dicampur. Oke. Bang. Abang sekarang nyembah Yesus. Ya, satu Tuhan. Loh. Kata Yesus waktu dia diutus, Yesus menyuruh menyembah siapa? Katanya ikut Yesus tadi. Yesus itu reflection dari seorang bapa. Gini, Bang, kata Yesus di Matius 4 nomor 10, sembahlah Allah. Abang nyembah siapa? Saya sembah Yesus. Kok beda? Apa yang diikuti dari Yesus? Kalau kayak gitu. Oke, sekarang saya boleh tanggap? Silakan. Enggak sesuai dengan perintah Yesus. Sabar Pak Ustadz, kita kan ini kan saya mau tanggap dulu. Iya. Lanjutlah, saya dengar. Pak Ustadz, dengar. Pak Ustadz, Yesus Apa itu, tuh? Ya. dengar dulu. Yesus itu Ini adalah Bang, saya pakai handset. Yesus Lanjut. adalah refleksi seorang Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Halo? Ustaz sampai sana mengerti. Dia satu entitas. Halo? Satu entitas. 3 dalam 1 gitu. Ya, 3 dalam 1. Oh, Ya. 3 dalam 1 terus. jadi Yesus datang ke dunia itu supaya menyelamatkan, kasih tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Bapa yang di surga. Ketika apa yang saya bicara adalah Bapa yang bicara. Oh, gitu. Ya, Ketika Yesus bicara, Bapak yang bicara gitu. ya. Oh. Halo? Apa yang saya kehendak adalah kehendak dari Bapa yang di surga. Begitu, Pak Ustadz. Baik. Sekarang saya mau tanya, apa yang dikehendaki Bapak di surga telah diomongkan Yesus? Ada nggak kehendak Bapak di surga untuk menuhankan Yesus? Iya, Di mana ada ayatnya? benar. Saat Yesus dibaptis, Oh. dengar dulu Pak Ustadz, saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka terbukalah langit dan terdengar suara, inilah anakku, pada dialah saya berkehendak. Bang, itu ya inilah anakku, kepada dialah aku berkenan. Bukan berarti Bapak menyuruh untuk menyembah Yesus. Bapak tahu tidak berkenan? Lah, Artinya, berkenan Pak kan Yusuf, bukan Pak menyembah toh. Abang ini Pak juga nggak usah Ustadz. pinter-pinter bahasanya Pak lah. Ustadz, Pak Ustadz, kalau berkenan itu artinya begini, saya sudah kasih otoritas ke Pak Ustadz. Misalnya Pak Ustadz tahu tidak, misalnya seperti kuasa hukum. Kalau saya kasih kuasa ke Pak Ustadz bisa ngapain saja. Kecuali kalau saya sudah tidak kasih. Bang. Ya, begitu kan Pak Ini Ustadz. saya boleh buka Bible ya? Nih. Ya, bukan Pak Ustadz. Ntar kita pakai bahan edukasi aja gitu ya. Nih, saya baca dulu Bang ya, biar Anda paham ini yang saya tanyakan sama Anda tadi ya. Ya, Matius 7 nomor 21. ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya, kehendak Bapa di sorga, ada nggak kehendak Bapa itu agar abang menyembah dan menuhankan Yesus? Pak Ustadz, oke Pak Ustadz, kini saya jawab. Saya Ayo. jawab menurut pengertian Ya, saya jawab Pak Ustadz. lah. Ya. Pak Ustadz, Oh, boleh saya jawab Pak Ustadz? silahkan. Iya Bang, saya santai sama ente Bang, lucu masalahnya. Ya, jadi Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Jadi Yesus mengajarkan begini. Kalau kamu hanya panggil saya Tuhanku, Tuhanku, tapi kamu tidak pernah melakukan apa yang diajarkan Bapa di surga, apa yang diharamkan Bapa di surga, kamu tidak pernah ikut itu, kamu mau panggil saya 1000 kali Tuhan pun, kamu tidak akan masuk surga. Nah gini, itu kan katanya kehendak Bapa yang di sorga. Kalau tidak menuruti kehendak Bapa, tidak akan masuk dalam kerajaan Ya, sorga. benar, Yang saya pertanyakan, ada nggak kehendak Bapa agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Ada. Di mana itu Bang? Pak. Ini abang ini kacau juga. Ayo, di mana ayatnya gitu? Biar saya Namanya- bukain dari sini. Pak, saya tidak tahu Pak ayatnya di mana di situ Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz tahu. Pak Ustadz tahu. Oh ini siapa lagi? Salah paham. Maaf Pak Ustadz, janganlah rasis. Udah bang gini ya, nggak usah diurusi lah yang di bawah tuh, biarkan mereka sesuka hatinya nulis gitu. Yang abang fokus itu sama saya gitu, lawan diskusinya. Oke, jadi gini Pak Ustadz, Yesus tuh datang ke sini itu, datang ke dunia itu untuk menyelamatkan, mengajarkan. Saya bukan datang untuk orang yang benar. Saya bukan datang untuk orang yang kaya, untuk orang yang benar, bukan orang yang benar saja, taat saja. Jadi dia datang untuk menyelamatkan siapa saja, siapapun. Mau Jadi gini bang,
Ya, dengar saya mau Ini jelaskan pertanyaan. Ustaz. Abang salah jawabannya. Yang saya Tidak, saya mau pertanyakan, jawab. adakah Saya mau kehendak jawab. Bapak bukan perkataan dari orang lain atau Yesus. Kehendak Bapak agar Bang El Kota menyembah dan menuhankan Yesus. Itu yang saya pertanyakan sama Anda. Dalilnya di mana gitu? Ayatnya di mana? Ada Pak Ustaz. Ada di Alkitab. Di mana itu? Saya nggak pernah ketemu. Katanya Bapak Ustadz sudah baca dari A sampai Z, masa nggak ketemu? Iya, nggak ketemu. Makanya saya tanya Anda, nggak ketemu ayatnya. Serius Bang, bukan saya bohong. Karena kan gini, Yesus itu ngomong kayak gini Bang ya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman Pak Ustadz, yang engkau dengar, Pak berikan Ustadz. kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang aku kehendaki, dengar Pak Ustadz, apa yang aku kehendaki bukan kehendakku sendiri, melainkan kehendakan Bapa. Baik, Bang. Kalaunya Anda beralasan Yesus dan Bapa adalah satu, muridnya juga satu dengan Bapa, Bang. Tidak. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 11, coba. Nih saya bukakan buat Abang biar Abang baca ya. Iya ya Pak Ustadz. Nih. Biar saya jelaskan. Saya baik hati Bang. Biasanya saya cerewet dengan Kristen gitu, tapi saya baik hati kali ini saya bukain. Katolik Pak Ustadz. Oh iya Katolik. Bukan perosotan ya. Prosetan. Salah pula. Maksudnya itu Protestan gitu, Protestan. Nih. Nih. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, kata Yesus. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Jadi Yesus mengatakan murid-muridnya juga satu dengan Bapa, sebagaimana Yesus satu dengan Bapa. Satu di dalam gereja. Mana tahu Yesus dengan gereja, Bang? Mana pula Bang ini? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz. ada Yesus tahu dengan gereja. Pak Ustadz, gereja, awal mula gereja itu adalah para rasul itu sendiri Pak Ustadz. Di mana ya bangunan Yesus gereja? Gereja itu bukan bangunan Pak Ustadz. Gereja itu persekutuan Gereja Pak apa? Ustadz. Iya, bukan persekutuan juga kali, perkumpulan. Ya, gereja itu persekutuan Pak Ustadz. Kalau yang lain saya tidak tahu Pak Ustadz. Kalau Katolik itu gerejanya, gereja yang dibangun dari awal itu, dari zaman para rasul sampai dengan sekarang berdiri kokoh itu gereja Katolik itu Pak Ustadz. Bang, Kalau yang lain kan pertama itu kan kalau kita lihat kan gini ya, bahasanya itu eklesia ya, gereja itu. Eklesia itu kan tempat berkumpul. Nanti rest area pun jadi gereja jadi. Kan eklesia kan kayak gitu, tempat berkumpul. Rest area pun tempat berkumpul, Bang. Itu beda. Itu pemahaman beda. Persekutuan. Persekutuan dalam iman. Itu gereja, Bang. Kalau yang lain apa nih Yesus bangun gereja? Tadi balik aja Bang, kita balik aja. Okay. Ada nggak dalilnya kehendak Bapa agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Kalau saya baca nih Bang ya, nggak ada. Ada Bang. Mana? Coba secara tertulis tuh ada nggak? Katanya Pak Ustadz tadi sama sekarang kan Pak Ustadz kan guru, jadi makanya saya bilang tanya Pak Guru tadi, katanya Pak Guru sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Sekarang Pak Ustadz bilang tidak ada saya lagi. Udah baca Bang. Nggak ada kehendak Bapa, hai manusia, kehendak Bapakku di sorga, kata Yesus, sembahlah aku dan Tuhankan aku. Mana ada? Bentar ada tamu Bang. Ya siap. Tamu terus banyak kan Pak Ustadz. Ya, saya satu kamar ini beda-beda orang Bang. Ada 5. Oh Pak Ustadz di mana kira-kira Pak Ustadz? Di Mekah, Madinah, Arab. Lagi mendalami ilmu kah Pak Ustadz? Saya di Arab.
Baru tahu ente. Kita nggak tahu lah. Mana-mana saya tahu Pak Iya. Ustadz. Jadi Lanjut bang. Oke, gini Pak Ustadz. Keimanan. Oh iya. Gimana lanjut. Sampah. Lanjut. Oh ya, tidak mesti Pak Ustadz duduk saja dulu lah. Ntar ada housekeeping. Ayo, housekeeping. Housekeeping. Tahu kan housekeeping bang? Tahu banyak yang dari Indonesia. Boleh. Iya ya. Ini open coba Pak. Dibuka oven iftah. Bukalah. Bismillahirrahmanirrahim. katanya alat detektor rokok gitu Iya, ada rokok lah. Iya. Buka jendela, buka pintu. Dari Pak Ustadz. Gitu. Pak Ustadz, yang Pak Ustadz baru tahu, Pak Ustadz tahu. Gereja yang sebenarnya Pak Ustadz, kalau ada yang datang ngaco, omong sembarang, memecah belahkan agama itu nggak usah didengar Pak Ustadz. Oh gitu. Ya. Iya bang, kalau saya ini mengajarkan juga apa yang tertulis aja sih. Gak juga menghina dari kekristenan, gak perlu gitu. Tidak, ini kita pertama bahwa negara Indonesia itu negara bebas berpendapat. Tapi di dalam bebas berpendapat itu harus ada mengerti etika dan sopan santun. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ada yang di sebelah itu marah-marah nggak jelas maki-maki itu nggak boleh. Itu beda bang. Olah teh ya. Syukran. Afwan mudir. Oke. Sabun shampoo Ustaz. Sabun shampoo. Jazakallah. Ya, ada abang lagi enggak sih? Enggak ada. Bentar. Tunggu. Mana ya? Bentar. Allah. Lama-lama Om Kota kayak muka Arab. Emang nenek saya Arab. Air kota Arab. Ada. Tunggu ya bang, air kota ya. Siap. Iya, kasihan juga kan mereka Syukron, dikasih syukron. gitu. Kalau bersihin kamar. Syukran ya Allah. Arab maklum. Ya itu masalah edisi. Iya, silakan bang. Lanjut lagi, bang. Anda tahu nggak yang menuhankan dan menyembah Yesus itu bakal nanti diusir oleh Yesus. Gimana bang? Orang yang menuhankan Yesus itu akan diusir oleh Yesus. Aduh, itu saya tidak tahu lagi itu Pak Ustadz belajar dari mana lagi Pak Ustadz? Nah, makanya abang baca lah Bible-nya. Nih, Gimana? kita baca nih. Kitab Anda. Matius 7 nih, ya Matius 7 nomor 22 ya. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Yang manggil Yesus Tuhan agamanya apa? Katolik dengan Kristen kan? Ya, betul? Ya. Lalu apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Nanti kalau abang mengatakan Yesus itu Tuhan, ya menyembah Yesus, diusir Yesus bang. Bukan, itu menjelaskan bahwa ada nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Gini, ya saya tahu atasnya penjelasan tentang masalah nabi palsu. Iya. Lalu pernyataan Yesus di bawah seperti apa? Dampak dari nabi palsu itu banyak yang menuhankan dia. Tidak, bukan. Bang,
coba kalau kita lihat itu Pak Ustadz. kata bentar nih, kita lihat kata Yesus, jadi buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kan gitu. Nabi palsu itu bang ya, nabi palsu itu dapat dilihat dari buahnya. Kalau nabi palsu itu menyuruh menyembah manusia, aduh, udah ketahuan buahnya. Makanya dampak dari ajaran nabi palsu itu telah menuhankan manusia, maka ya telah menuhankan Yesus. Yesus berkata, dia akan mengusir orang-orang tersebut. Gara-gara apa? Dampak dari pengajaran nabi palsu, menyembah manusia. Gitu, Bang. Coba Pak Ustadz baca dari awal sampai ada korelasinya satu sampai terakhir. Itu nyambung Pak Ustadz. Ya, hal pengajaran sesat. Ya, hal-hal punya sesat. Jadi dengar Pak Ustadz, itu di atas menjelaskan begini ayat. Saya tidak tahu belajar tidak terlalu dekat kayak belajar yang kayak dari A sampai Z. Saya tidak terlalu tahu dan saya belajar. Tapi yang menurut pemahaman saya dari atas itu ada korelasinya. Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang sesat mengatasnamakan Yesus itu akan Diusir Yesus, betul nggak? ya. Sepakat saya tuh. Begitu Pak Ustadz, bukan berarti orang panggil dia Tuhan, tapi Pak Ustadz tahu kayak pengkhianat sekarang gini aja Bang, ada nggak Yesus ngajarin kayak gini? Sewaktu Yesus diutus, ya dia itu mengajarkan untuk menyembah Tuhannya. Ya. Lalu ada nabi palsu menyuruh menyembah Yesusnya. Oke? Kalau nabi palsu ya tidak usah ikut. Nah, berarti yang menyembah Yesus itu gara-gara dampak pengajaran nabi palsu, Bang. Beda Pak Ustadz. Bayangkan Yesus menyuruh menyembah Tuhan. Tiba-tiba si nabi palsu menyuruh menyembah Yesus. Bisa. Sekarang Pak Ustadz, saya tanya. Pak Ustadz coba tanya. Pak Ustadz tanya, siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Elia, Yesus. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Elia dengan Yesus. Elia membangkitkan siapa? Membangkitkan anak-anak yang mati. Makanya Bang, banyak Abang baca kitab Abang. Elia itu juga membangkitkan orang mati. Mau ayatnya? Ayat coba. Makanya bacalah Bible kau. Bentar, saya bukakan. Ya, silakan Pak Ustaz. Tuh. Nih. Mari baca ya. Jangan kena prank Paulus. Tidak. Dua raja-raja ya, 2 Raja-Raja 8 nomor 5 cerita tentang Elia. Kayak gimana cerita tentang Elia? Sedang ia menceritakan kepada raja ya tentang Elisa menghidupkan anak ya yang sudah mati itu. Terus tampaklah perempuan. Ini kan menghidupkan anak yang sudah mati nih. Elisa menghidupkan anak yang sudah Elisa atau Elia mati. Ini cerita tentang Elia, Bang. Nih, kalau saya ambil semuanya. Bentar, saya bukan Elia lah, Pak Ustadz. Itu Elisa itu. Bentar. 2 Raja-Raja. Ya, coba Pak Ustadz. Bentar ya teman-teman. Terus Bang Kota 8 nomor berapa tadi? 8 nomor 5. Saya buka di satunya aja biar lebih gede ya. gitu. Ya, silakan Pak Ustadz. Enak juga deh Pak Ustadz, Pak Yusuf ini orangnya enak. 2 Raja-Raja 8 nomor 5. Ya. Tuh, ya Elisa. Elisa, bukan Elia. Nih, iya. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Ada Bang yang membangkitkan orang mati. Itu Elisa. Kan gitu.
Iya, bukan cuma Yesus. Kalau abang alasannya karena Tidak, Yesus sabar. membangkitkan. Sabar. Gini, bentar. Kalau abang ya mengatakan, oh karena saya menuhankan Yesus karena dia bisa membangkitkan orang mati. Bukan jadi alasan. Karena Pak Ustadz. Elisa pun bisa membangkitkan orang mati. Wah, itu diceritakan. Dia cerita. Gitu. Dia cerita ke raja. Bukan diceritakan. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Bukan cerita, langsung kejadian sejarah. Raja siapa, Pak Ustadz? Nih, Anda baca aja Bang nanti ya ayatnya nih. Ini saya kasih Raja tahu. siapa? Raja siapa? Nih, rajanya ada di bawah. Raja siapa kan nih? Raja di negeri Itu hanya Filistin. cerita, dongeng. Bukan cerita dong. Masa kitab Anda bilang dongeng sih? Itu cerita. Ini Masa Bible Anda bilang dongeng sendiri, Bang? bukan, maksudnya itu yang cerita itu tuh. Raja siapa? Iya. Makanya kita baca ya di sini raja siapa kan berkemaslah dan Ya. pergilah. Saya carikan nama rajanya ya. Ya. Nih ya. Oke, Pak Ustadz. Raja sedang berbicara kepada Gezi nih. Terus Raja Damsyik Bang. Pada waktu itu Raja Aram. Tuh, kan ada ceritanya. Nah, terus Raja Aram. ya Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Masa kitab Anda sendiri Anda mau bilang dongeng gitu enggak? Tidak. Ya. Itu cerita, dengar Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ngomong itu beda dengan Tuhan saya Yesus. Pak Ustadz mau tahu? Ini kitab Anda ini ya juga bisa menghidupkan orang mati selain Yesus. Dengar Pak Ustadz, itu dia. Dengar Pak Ustadz, kalau Allah Tuhan saya yang saya sembah itu, dia hanya cukup bangunlah kamu Lazarus, bangun dia. Woi buta, mata buta. Teman-teman, kalau melihatlah. ada rezeki sedikit ya, bentar Bang, rezeki sedikit nih yang tolong dipenuhi tuh target tok tuh ya. Nggak ngerti, saya muncul terus peringatannya gitu. Ya lanjut Bang. Terus Pak Ustadz percaya bahwa Yesus bangkit dari mati? Yesus bukan, dia dibangkitkan. Yesus bangkit dari orang mati? Dibangkitkan. Ya, bangkit enggak dia? Ada ceritanya itu. Bangkit Betul. benar tidak Pak Ustadz? Betul kan? Ya betul. Selain Yesus banyak juga orang lain bangkit. Siapa? Siapa kira-kira Pak Oh Ustadz? siapa? Makanya Abang gak baca kitab Abang sih. Ini saya kasih ya. Siapa pada hari Selain ketiga Yesus, bangkit dari orang mati? Nih. Kau baca kitab kau ya Bang ya. Selain Yesus siapa aja yang bangkit dari kematian? Matius 27 ya. Nomor 52. Dan Ya. kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal bangkit. Bangkit benar Pak Ustadz, sabar. Pak Ustadz, bisa dengar saya bisa mau jelaskan Pak Ustadz? Ya iya, bentar saya kasih dulu dalilnya. Dan Ya, sesudah silakan. kebangkitan Yesus, telat Yesusnya bangkit Bang. Ya, Sesudah lebih tidak? dulu. Nih, bentar. Sebelum Yesus bangkit, ternyata orang Sesudah kudus kebangkitan udah bangkit. Yesus. Sesudah kebangkitan Yesus. Bapak, Ya makanya Pak Ustadz bentar tahu jangan tidak? dipotong dulu. Katanya sesudah. Jangan dipotong dulu ceritanya Bang. Ya ini saya bacakan Ya. dulu sampai habis ya. Iya, Dan Pak Ustadz, kuburan-kuburan ya. terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus. Artinya Artinya Yesus belum bangkit ketika orang sesudah kudus ini Yesus bangkit. Ya. Sesudah Yesus Lalu, bangkit. makanya nih baca dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun Pak keluar Ustadz harus dari tahu bahasa kubur, Indonesia, memaknai bahasa Indonesia yang benar. lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi Siapa Bang, yang pernah awal-awal menampakkan tuh diri cerita- selain Yesus? jadi gini Bang ya. Awal-awal tuh ceritanya ada kuburan terbelah waktu penyalipan Yesus itu. Lalu ya orang yang di dalam kubur yang kayak gini mati. Langsung bangkit ya. itu Pak Ustadz matanya langsung buka dongeng. gitu. Itu Pak
Pak Ustadz dongeng. Matanya langsung buka, kebangkit. Lalu nunggu Yesus bangkit, mereka keluar dari kubur. Itu ceritanya. Pak Ustadz dongeng. Masa kitab Matius Anda bilang dongeng? Pak Ustadz yang dongeng. Pak Ustadz. Kitab Matius masa dongeng? Tidak, bukan saya, bukan Pak kita Matius. Pak Ustadz yang dongeng. Ini sekali lagi nih biar abang-abang ngerti cara bahasanya ya. Pak Ustadz. Dan Bisa saya baca, dengar saya baca. Saya baca, Ya, saya baca. bentar. Abang gimana cara pahamnya nih bentar ya. Dan Ya, dan kuburan terbuka. Satu, dan banyak terbuka, orang ya, kudus yang kuburan. telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Bentar dulu. Yesus. Ini gimana ceritakan sama Sesudah saya? kebangkitan Yesus, semua orang bangkit. Sampai sini Sudah. sampai di sini gimana ceritanya dulu? Pak Ustadz ini belum nih. memutarbalikkan fakta, Pak Ustadz. Dengar, Pak Dan Ustadz. kuburan terbuka. Satu Terbuka poin dan ada banyak kuburan orang terbuka. bangkit. Artinya apa? Yesus belakangan bangkitnya. Sesudah kebangkitan Yesus, artinya setelah Yesus bangkit, semua orang dibangkitkan bersama Yesus. Salah bang, salah nih cerita di kitab Anda kayak gini. Satu Aduh, poin pertama Pak Ustadz. kuburan terbuka, ya kuburannya terbuka dulu. Lalu Ya. yang kedua, ya di kuburan terbuka tadi orang yang telah meninggal. Mana mereka bangun kuburan gitu. terbuka, Pak Ustadz? Nih, Mana kuburan dengar Pak Ustadz, lihat, baca dari atas ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit terbelah. Dan ini kan kuburan waktu Yesus, terbuka. Dengar dulu, Pak waktu Ustadz. Yesus disalibkan. Dan Ini kuburan waktu Yesus terbuka disalibkan. dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus. Sebentar dulu kita runut ceritanya satu-satu ya. Nih ya, kalau kita runut satu-satu ya. Pertama, kuburan terbuka. Lalu kedua, banyak orang yang dalam kuburan tadi bangkit yang telah meninggal. Oke? Tuh udah bangkit tuh mereka. Oke? Lalu baru Yesus Sesudah kebangkitan Sesudah Yesus. kebangkitan Yesus ya. Lalu Yesus bangkit. Ya. Nah, yang bangkit di kubur tadi lalu keluar dari kubur. Bangkit, Pak Artinya Ustadz. apa, Bang? Keimanan, Artinya Pak Ustadz apa? dengar. Pak Ustadz maaf saya ralat. Artinya Yesus telah bangkit, Bang. Dengar Pak Ustadz, maksudnya saya ralat dulu Pak Ustadz omong. Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, maksudnya Pak Ustadz saya paham, mengerti dengan keimanan, pemahaman melalui imannya Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, kebangkitan orang-orang yang mati itu adalah kebangkitan roh. Tetapi Yesus, dia bangkit dengan tubuhnya. Tidak ada orang pun yang bangkit dari tubuhnya, dan tidak ada dia kubur di mana, tidak, dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga dan disaksikan orang banyak. Itu baru dongeng abangnya. Nih, ini. 2000 tahun yang lalu Pak Ustadz. Bang. Yang bangkit itu ya badannya nampak tuh. Dia yang Mana? bangkit tuh menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Lihat. Dia jalan-jalan ke kota itu mayat, menampakkan diri sama banyak orang. Bukan rohnya yang bangkit, bukan, kata abang itu. Dongeng lah kata abang tuh. Ya, bacalah sampai selesai. Aduh, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jadi bang, jadi gini, Pak ya Ustadz. cerita di sini orang kudus membangkitkan Yesus. Jangan Anda Tidak. balik. Tidak ada. Pak Ustadz, sekarang saya mau tanya Pak Ustadz. Mau tanya, udah habis tadi kita bahas zombie. Iya, tanya dulu Pak Ustadz lah, satu kali. Iya. Apa pula? Oke, Pak Ustadz bisa kan? Apa coba? Pak Ustadz menyembah Muhammad bukan, tidak kan? Enggak, bukan. Berarti Muhammad hanyalah nabi biasa kan? Nabi, iya.
Oke. Muhammad bangkit tidak? Enggak, Nabi itu enggak dibangkitkan, Bang. Belum, mana ada. Abraham belum dibangkitkan. Musa yang lebih tua ya, umur sejarahnya belum dibangkitkan. Daud juga belum. Salomo belum. Termasuk Nabi Muhammad karena dia Kenapa Nabi. Yesus bangkit? Lah, kenapa Yesus bangkit? Karena Yesus itu belum diwaktukan atau ditakdirkan mati. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz, karena dia adalah Bapak itu sendiri, karena dia Bukan. karena dengar, kalau dia tidak punya kuasa Gini. akan hidup dan mati, Kalau dia tidak mungkin alasannya, bangkit, Pak Ustadz. kalau alasannya cuma bangkit, berarti ini orang-orang kudus juga Tuhan. Dia dibangkitkan oleh Kristus. Nggak ada di sini dibangkitkan oleh Kristus. Jangan ngarang Coba lihat dari Anda. atas. Bapak ke dalam tangan ada, menyerahkan itu serahkan nyawaku. Nih, Pak nggak Ustadz baca ada dong dia dari dibangkit. atas. Jangan. Coba Anda baca Aduh, dari gimana atas sih? tuh. Lihat. Yesus mati dari jam 12 malam sampai jam 3. Lihat, baca, lihat itu. Berserulah Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Mendengar orang di situ Terus. berdiri, ia berkata ia Terus. memanggil Elia. Dan segera datang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, baiklah, lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Dan Lihat di terjadilah situ. gempa bumi. Terjadilah, dan bukit-bukit lihatlah. batu. Saat dia menyerahkan nyawanya, gempa bumi kan? Lihatlah tabir Gempa bumi. suci. Siapa itu? Muhammad pernah bisa begitu? Abraham ini bisa bentar. begitu? Si Bukan masalah Salomo Nabi bisa begitu? Muhammad atau ke Abraham. Musa bisa begitu? Artinya di Tidak sini. bisa. Artinya Hanya di sini, Tuhan, Bang, ketika Yesus, hanya Yesus. nih, ketika Yesus itu disalib, ceritanya ya di sini ya terlihat terbelah bait suci jadi dua, terjadi gempa. Karena efek gempa itu ya kuburan terbuka, oke? Karena dia sangat powerful, makanya dia meninggal pun bait Allah terbelah. Gempa bumi. Artinya apa? Kuburan terbuka, Yesusnya mati, betul nggak? Yesus meninggal, kuburan terbuka. Siapa itu kalau bukan Iya. Tuhan? Siapa yang Lalu bukan kekuatan? yang kuburan terbuka tadi kan bangkit tuh dari kematian, betul? Terus kenapa? Oke Pak Ustadz, oke. Bentar, saya ambil runut ceritanya. Setelah Yesus mati, kuburan terbuka. Yang di dalam kubur bangkit dari kematian, betul nggak? Setelah Yesus meninggal, setelah Yesus bangkit. Bukan, Yesus belum bangkit. Udah. Mana ada Yesus bangkit? Coba Belum. baca di atas Pak Ustadz. Nih, baca. Mari kita baca ya. Sekali lagi saya bacakan ya. Pelan-pelan nih ya. Nih ya. Bawa terus. Lalu Yesus berseru pula Di dengan bawah, suara sini, Pak nyaring. Ustadz. Itu sudah. Bentar, dari atas dulu ceritanya. Yesus Oke. waktu disalib, dia bersuara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Mati nih ya Yesus ya, betul? Ya. Lalu setelah Yesus ini mati, ya bait terbelah dua sampai ke bawah. Lalu terjadi gempa bumi, ya. Terus bukit-bukit batu terbelah, oke? Ya. Lalu kuburan-kuburan juga terbuka, betul? Ya. Dan orang yang mati dalam kubur itu bangkit, betul nggak? Baca di bawahnya. Betul. Bentar dulu, di sini Yesusnya udah bangkit belum? Baca sebelah bawahnya itu. Sampai di sini aja. Gimana? Bentar, Bisa Bang. begitu. Di sini orang Alkitab kudus, tidak orang sama kudus seperti lebih Al-Quran. duluan bangkit, Bang. Alkitab Orang kudus tidak lebih sama duluan seperti Al-Quran. bangkit daripada Lihat Yesus. sebelah bawah. Lihat sebelah bawah. Kita pahami dulu alur ceritanya sedikit demi Pak sedikit. Ustadz. Ya. Pak Ustadz nih bicara. Dan sesudah Yesus Sampai- bangkit. Sampai di sini Yesus belum bangkit. Orang yang kudus udah bangkit tuh. Lihat sebelah bawah. Lalu setelah orang kudus tadi Dan bangkit, sesudah kebangkitan Yesus. Bukan setelah orang kudus tadi bangkit. Dan setelah lalu Yesus dan juga bangkit. Dan kuburan. Dengar. Dan kuburan Ayo. banyak orang kudus yang telah meninggal Kan- bangkit. Dan sesudah Yesus kebangkitan Yesus. Kan urutan teksnya kayak gitu toh. Pak Ustadz. Iya.
Mau bantah pula kau. Dengar Pak Ustadz. Dengar nggak bantah. Ayo. Kematian Yesus. Dengar Pak Ustadz, sabar. Kematian Yesus saat dia mati pun itu tuh dunia berduka. Langit dan bumi. Iya berduka. Ya, langit dan bumi pun berduka. Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz, saya omong begini Pak Ustadz. Saya pernah Boleh. dengar. Saya omong begini bukan karena bukan saya seorang Katolik. Kemiut Dan bang, kemiut. Udah. Oh sorry Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz. Telepon. Oke Pak Ustadz. Saya seorang Katolik. Ini Pak Ustadz nggak percaya tidak percaya terserah Pak Ustadz lah. Saya seorang Katolik. 3 bulan saya punya penyakit ginjal. Kronis ya Pak Ustadz. Ya jujur. Demi Tuhan hari Minggu saya bersaksi atas Tuhanku Yesus. Saya tidak pakai cuci darah Pak Ustadz. Saya sembuh. Puji Tuhan. Banyak juga yang kayak gitu bang sembuh. Saya kalau pakai obat gitu, ya. Kalau kayak gitu, Kalau pakai obat secara kalau pakai obat gini bang. dengar Pak Ustadz. Kalau pakai obat ya. Kalau dengar Pak Ustadz. Iya. Yesus meninggal saja. Yesus meninggal saat dia meninggal itu tuh bahwa Kenapa saat dia pula meninggal, kalau genaplah sudah Yesus kau apa meninggal, yang Bang? dibuatkan. Gini. Anda kan cerita ginjal. Tadi saya tanggapi ya cerita ginjal Anda. Ya, ada Ya. orang yang sembuh juga, ya berobat. Ya. Kalau Anda katakan Anda sembuh karena Yesus, berarti dokter pun setara dengan Yesus. Oh, itu saya tidak pernah ke dokter. Iya, Abang menyebut Yesus lalu sembuh ya sakit ginjalnya. Orang yang berobat kepada dokter juga sembuh. Ya, dia berobat. Iya, Ginjalnya. kalau dengar Pak Ustadz, seorang Jadi Yesus dokter dengan itu Yesus dengan dokter itu sama berarti. kan, waduh itu pemikiran Pak Ustadz dangkal. Bukan, itu kan setara. Tidak, masa sekarang saya omong Muhammad setara dengan Pak Ustadz, setara nggak? Enggak lah. Ya, itu saja Pak Ustadz saja sudah pemikiran Anda cetek Pak Ustadz. Nah, saya dengan Nabi Muhammad, beliau Nabi, saya enggak. Kalau Yesus itu adalah Tuhanku. Kalau Yesus Sahabat, punya, dia bisa jadi punya seorang kita. sahabat, dia Ini bisa jadi seorang Tuhan, dia bisa jadi seorang Bapa, dia bisa jadi seorang saudara. apa? Seorang Tuhan. Seorang Tuhan. Ya. Tuhan orang gitu, Bang. Kalau Yesus ya. Waduh. Gini, kita mikir. Oke, mikir. Menurut Sekarang saya tanya. bentar, saya ajak pikir dulu, nanti Abang nanya. Kira-kira menurut Abang Tuhan itu maha segalanya enggak? Maha segalanya lah. Dia bisa jadi orang, dia bisa jadi apapun. Bisa jadi orang, dia jadi apapun. Baik. Bisa. Nggak jadi iblis? Hah? Bisa nggak jadi iblis? Ya tidak lah. Lah, tadi katanya bisa segalanya. Jadi iblis nggak bisa. Sekarang saya tanya. Saya bingung dengan penjelasan Abang. Tadi katanya Tuhan bisa segalanya. Jadi manusia bisa, segalanya bisa gitu. Bisa? Saya tanya jadi iblis bisa nggak? Nggak bisa katanya jadi iblis. Tidak, karena Tuhan adalah hal yang positif. Entitas positif. Dia tidak bisa samakan dengan negatif. Dengar Pak Berarti Ustadz. Tuhan. dia nggak maha segalanya kalau kayak gitu. Dia maha Ada yang segalanya. dia tidak bisa. Ada maha yang dia tidak segalanya. bisa. Oke, saya tanya alamu maha segalanya tidak? Oh iya dong. Dia bisa jadi iblis tidak? Baik, sekarang saya jawab ya. Iya boleh. Oke? Baik, Ya, boleh. dengarkan jawaban saya. Bang, Allah itu kan Tuhan, ya. Ya. Di dalam Islam kayak gini, Bang. Bukan masalah bisa atau tidak Tuhan itu. Kalau semuanya pasti bisa. Ya. Benar. Tapi pantaskah dia jadi iblis? Enggak Dia tidak pantas. Pantaskah jadi manusia? Enggak pantas. Pantas. Contoh kayak gini. Saya dan Anda manusia, betul? Betul.
Kalau kita makan nasi di restoran pantas nggak? Bagaimana Pak Ustadz? Kalau kita makan nasi di restoran pantas nggak? Dalam hal apa kita makan di sana Pak Ustadz? Kita berdua. Makan nasi. Iya, Mau maksudnya abang dalam hal sendiri apa? kalau mau abang sendiri atau sama istri atau saya makan sendiri di restoran makan nasi pantas nggak? Pantas lah, kenapa ya Pak Ustadz? Ya iya, tapi bisa nggak kita makan kotoran? Bentar dulu, saya tanya dulu. Bisa nggak Pemahaman kita Anda ini makan bagaimana? kotoran? Bentar dulu, biar Anda ngerti. Bisa nggak kita makan kotoran? Kalau di Kristen tidak, kalau di Katolik tidak, kalau kita Jangan di ke Muslim. Kristen dulu. Kita yang manusia, bukan agama. Kita yang manusia bisa nggak makan kotoran? Kalau memang harus, kalau orang mau karena lapar dia makan, ya harus. Iya. Kotoran apa? Bisa kan kita bisa kan kita makan kotoran kok, mau kotoran apapun gitu. Kita suap itu kotoran ke mulut bisa nggak? Kan bisa. Bisa, Tapi pantas nggak makan kotoran? tergantung pemikiran seperti apa Pak Ustadz. Pantas nggak kita makan kotoran yang manusia nih? Ya kalau maksudnya tergantung Pak Ustadz. Kalau dia Iya. menurut dia pantas ya terserah dia. Makanya gini, dari tadi saya katakan sama Anda, pantas nggak kita makan nasi manusia ini? Pantas kata Anda. Bukan Terus bukan bisa soal nggak kita pantas. makan kotoran? Bisa, ya. Ya, Oke. ya bisa kata Anda makan kotoran. Tapi pantaskah seorang manusia makan kotoran? Jawab dulu. Pantas yang seperti apa Pak Ustadz? Dalam korelasi Gini, apa ini? wajar nggak manusia makan kotoran? Ya tidak wajar. Nah, begitulah kita yang manusia aja ada yang tidak wajar bagi kita. Begitu pula bagi Tuhan. Gak wajar Tuhan itu jadi manusia. Gak wajar. Gak wajar Tuhan itu sampai dikandung manusia. Gak wajar. Gak wajar Bang ya manusia. Tuhan Kamu itu disusui Pak Yusuf, manusia. Ustadz, Gak wajar. Ternyata Ustadz ilmumu sangat cetek sebenarnya. Aduh. Jadi Kamu gini tahu Bang, bukan masalah cetek atau tidak. Sabar. Abang pemikirannya cetek banget gitu. Kita yang Pak ciptaan Ustadz, aja. Ya. saya bukan mau Kita yang ciptaan. mau marah. Bentar, Pak Ustadz, Bang. Bentar. Ingin Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz, sabar. Gini, bentar. Saya omong dulu Pak lanjutkan sampai Ustadz. selesai gitu. Pak Ustadz, sabar dulu, sabar. Pak Ustadz, di Muslim tuh ada Maryam dan Nabi Isa kan? Beda lagi nih. Ibunya Nabi Isa beda dapat. lagi bahasannya. Nabi Isa benar. Nabi Isa dia lahir dari mana? Dari ibunya. Siapa? Kenapa? Siapa ibunya? Ibunya Maryam. Dari bagaimana dia Maryam hamil? Bagaimana Maryam hamil? Atas Ya. kehendak Tuhan semesta alam. Iya, pantas bisa. Kenapa nggak bisa? Lah, iya kalau Maryam itu bukan kalau melahirkan kamu Tuhan. pemikiran kamu secara Gini, metafora, kalau pemikiran Anda ke biologis, Maryam itu persetubuhan, Maryam sabar. itu Bang gini, Maryam itu Persetubuhan tidak karena melahirkan hal Tuhan. biologis. Enggak. Maka perdebatan ini salah Pak Ustadz. Tuhan tuh maha Gini, kuasa Bang, Pak Ustadz. Anda malah ke Maryam kan kayak gitu. Itu nggak Pak Ustadz, nyambung. Maryam itu pantas nggak, Pak Ustadz? melahirkan hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Yang kita banding Kenapa harus ini, Maryam? kata Anda, gini, Kenapa harus kata Maryam? Anda manusia, Tuhan bisa jadi manusia kan? Ya, Baik. Sekarang kata Anda Tuhan maha segalanya, bisa jadi manusia. Baik, kita ambil contoh nih, biar Anda paham, dengarkan dulu sampai selesai. Kita ambil Ya. contoh, kita ciptaan Tuhan. Oke? Ya. Kita nih ciptaan Tuhan. Kalau Sudah kita pernah makan panas, nasi sudah, kan? pantas, ya. Ya. Tapi kalau kita makan kotoran, apakah bisa? Bisa makan kotoran. Cuma tidak pantas. Pemikiran kan? Anda, Bentar dulu, dengarkan dulu. Ya. Makan nasi pantas, makan kotoran bisa, tapi tidak pantas makan kotoran manusia ini. Begitu pula Tuhan. Dia bisa jadi apa saja, tapi dia tidak pantas jadi manusia. Tidak pantas dikandung Alasannya dia tidak pantas jadi manusia tidak apa? pantas disusui manusia. Karena satu, ya,
Kalau dia alasannya tidak pantas jadi manusia, kemahaannya itu hilang. Maha adilnya hilang. Karena dia maha mengetahuinya hilang. kuasa. Karena dia maha kuasa. Maha kuasanya hilang. Karena dia maha kuasa dan maha segalanya. Tuh. Dia bisa jadi apapun. Nah, jadi kalau Tuhan kalau Tuhan yang maha kuasa jadi jadi manusia, kamu yang itu atur. maha kuasanya hilang maha kuasanya. Manusia wajar bisa dicebokin. Tuhan dicebokin. Iya, gitu. Tuhan dicebokin. Kenapa bang? Kenapa kebakaran? Wow, abang pakai kue ulang tahun pula. Iya, ulang tahun abangnya. Iya, Doain ulang Pak Ustaz, tahun. doain Pak Ustaz. Iya, semoga Anda mendapat hidayah bang ya. Amin. Amin. Panjang umur gitu. Amin. Pak Ustaz, beginilah Pak Ustaz. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak Iya. terbatas oleh apapun. Saya percaya bahwa Tuhannya Pak Ustadz juga itu adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun, ya kan? Tapi yang saya percaya begini Tuhan, Allah berkehendak seorang Bunda Maria melahirkan Yesus itu sebagai wujud Tuhan yang ada di dunia. Wujud Tuhan yang mau kasih tahu ini loh apa yang saya kehendaki itu seperti ini, karena sebelum-sebelumnya itu tuh banyak yang pagan, banyak yang Sodom dan Gomora, ada yang percaya Tuhan sebentar tiba-tiba membangkang, berkhianat. Jadi Tuhan datang sebagai dalam wujud manusia untuk menjelaskan bahwa ini loh seperti ini begitu Pak Ustaz. Dan Tapi bisa gak jadi hewan bang? Hah? Bisa nggak Tuhan jadi hewan? Saya percaya kalau Tuhan mau dia bisa. Jadi Ya, ayam bisa dia. Bisa. Bentar, kalau gitu saya tanya abang mau nggak jadi ayam? Kalau dikehendaki Tuhan, kenapa tidak? Enggak, abangnya atas kehendak abang mau nggak jadi ayam? Abang yang manusia nih mau nggak jadi ayam? Kalau saya sudah manusia begini, saya tidak bisa jadi ayam, Pak Ustadz. Bukan, kan artinya apa? Abang aja nggak mau jadi ayam, apalagi Tuhan nggak mau dia Kenapa jadi Pak manusia. Ustadz yang ngatur? Kenapa Pak Ustadz yang ngatur Tuhan? Kan logikanya kayak gitu. Anda sendiri aja nggak mau jadi ayam toh, apalagi Kenapa? Tuhan nggak mau Kenapa? dia jadi manusia bang. Maksudnya kenapa Pak Ustadz yang ngatur Tuhan? Pak Ustadz loh, hamba Lo bukan Tuhan. ngatur Tuhan, itu kan kita pakai logika. Anda aja saya tanya, abang maukah Ya. jadi ayam? Oh gak, abang jadi ayam. Begitu pula Tuhan. Oh gak, dia jadi manusia. Pak Ustadz, Pak Ustadz, kalau saya punya kuasa, saya bisa jadi apapun seperti yang saya mau. Tapi Tuhan tuh punya kehendak yang lain, Pak Ustadz. Ya itu, masalahnya simple bang. Saya katakan sama Anda tadi, ya Anda yang manusia, mau nggak Anda jadi ayam? Kata Anda. Bukan saya nggak mau, tapi memang saya nggak bisa. Itu udah jadi satu ketetapan Ustaz. Gini, Ya iya. gini misalkan gini. Nah, Ustadz dengar Ada itu. Alexander Graham Bell. Dia pencipta telepon ya. Apakah Alexander Graham Bell pengen jadi telepon? Jelas Nggak nggak mau dia jadi telepon. Pencipta itu nggak akan mau jadi Iya, penciptaannya. pencipta itu nggak bakal mau menjadi yang diciptakannya. Akan Itu mau. sudah Nah, udah kayak apalagi gitu. maha pencipta. Makanya. Oke, saya tanya. Kamu cari buku biografinya siapa aja penemu yang pengen jadi benda ciptaannya. Nah, itu pemahaman Pak Ustadz cetek. Pemahaman Pak Ustadz Bukan cetek masalah sekali. cetek, bukan masalah cetek, itu logika bang. Kita beragama itu juga pakai logika. Jangan imani saja. Oh, beragama pakai logika, benar. Logika yang anda mengerti itu tuh tidak waras. Kok tidak waras gimana coba? Salah. Masa kamu suruh manusia nggak salah. jadi ayam. Kalau dia Tuhan, kan kamu bertanya Pak Ustadz, kalau Tuhan, apakah Tuhan bisa jadi binatang? Bisa, karena dia seorang Tuhan, Ya, kan dia kata bisa Anda jadi bisa. apapun.
Ya udah, kalau gitu Anda jika bisa menjadi ayam, apakah Anda mau jadi ayam? Kalau saya bisa jadi ayam. Punya kekuatan, ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Oh, Anda mau jadi ayam gitu? Kalau saya bisa ada kekuatan jadi ayam, saya bisa terbang kemana-mana, bisa. Mau jadi ayam? Mau jadi ayam? Bisa. Mau jadi ayam? Kalau saya bisa, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Logikanya begini Pak Ustaz. Gini Pak. Ya. Masalahnya begini, gini, Pak Ustaz. logika konsep ketuhanan itu Bang ya. Tuhan itu kita tidak perlu mempertanyakan bisa atau tidaknya. Dia pasti bisa semuanya Ya gitu. terus kenapa Anda bertanya? Karena iya. Lalu Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan tentang bentar Bang, biar Anda ngerti gitu. Saya Tuhan sudah itu mengerti tidak sebelum perlu Bapak kita bertanya. pertanyakan ya. Tidak perlu kita pertanyakan bisa atau tidaknya. Tapi yang kita pertanyakan itu kepada Tuhan pantas atau tidaknya. Gitu. Kamu hanya Pak Ustadz, ini loh, dalam tubuh ini, dengar Pak Ustadz, dalam tubuh ini, Pak Ustadz tuh diibaratkan, maaf Pak Ustadz, Pak Ustadz dengan saya ini diibaratkan bulu hidung, diibaratkan bulu hidung. Jadi Apa tuh? bulu hidung ini Pak Ustadz, bulu hidung ini dia benar satu tubuh, tapi dia tidak bisa disamakan dengan otak. Ngerti Pak Ustadz? Iya betul. Betul kan? Bisa bulu hidung saya cabut, saya buang, sama masih hidup. Ya itu. Tapi kalau otak saya cabut, saya buang, dia mati. Oke? Terus Pak Ustadz tidak bisa mengatur Tuhan. Mengatur Tuhan, berlogika bahwa Tuhan akan begini-begini. Pak Ustadz kita bukan apa-apa, hanya butiran debu. Gini bang, kalau seperti itu Anda mengibaratkan bulu hidung tadi, kalau bulu hidung di dalam hidung itu masih bagian dari manusia. Benar. Itu yang betul. Tapi kalau Anda cabut bukan bagian dari manusia lagi. Tapi maksud saya dia berguna tidak. Kalau Tuhan sudah berubah berarti bukan Tuhan lagi. Gitu logikanya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Gitu. Anda mau bawa analogi sama saya bulu hidung dengan otak kata Anda. Ya. Bulu hidung itu bagian dari manusia. Oke. Kalau Anda lepas bulu hidung itu berarti dia udah bukan bagian dari manusia. Begitu pula Tuhan. Maksudnya Kalau begini. Tuhan sampai dia berubah, Bang ya berarti udah bukan Tuhan. Maksudnya begini Pak Ustadz. Misalnya Pak Ustadz, dunia kiamat Pak Ustadz tidak ada, saya tidak ada. Dengar. Artinya begini. Dunia kiamat Pak Ustadz dan saya tidak ada. Entitas Tuhan itu akan selalu ada selamanya. Paham? Bang, kalaunya kiamat ya kita pasti dibangkitkan semuanya. Dari mana Anda tahu? Itu paham Islam ada di Quran. Muhammad bangkit. Semuanya. Wa qalu Apa? ya Mana ada hadisnya Pak? Apa buktinya nggak Pak? Apa Ustaz? ada Qurannya, Quran surah Al-Waqiah wa kanu yusiruna 'alal hinsil azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman inna mab'usun aw abauna al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin. Semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu dibangkitkan, termasuk para nabi semua. Pak Ustadz omong bilang Itu ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya dibangkitkan semua. Pak Ustadz. Kalau saya, Bang, ngomong itu nggak bakal ngibul, nggak bakal. Pak Ustadz ngibul. Terus bangkitnya kapan? Bangkit Kan seperti dia hari apa? kebangkitan di situ. Makanya tadi ayatnya dengarkan sedikit Bang ya saya jelaskan. Ya, ini Ustaz, yang sedikit saya aja tolong tahu. dengarkan ayat ke masalah kebangkitan, semua dibangkitkan. Apakah dibangkitkan kata Anda dalam Islam? Ia dibangkitkan pada yang hari saya kiamat tahu, di hari yang kebangkitan. saya tahu di dalam Al-Quran, orang yang dibangkitkan adalah Nabi Isa, dan dia bangkit Semuanya. pun dengar, dan dia bangkit pun hanya untuk membasmi semua salib. Maksudnya gimana? Nih. Ya, yang dibangkitkan dalam Quran itu semuanya, Bang ya. Jadi kayak gini, Ya. saya perlu kasih tahu Oke, Anda. bacalah Di dalam Abang. Quran Abang surah baca di dalam, Abang baca di HP, biasa lihat juga
Wa kanu yusirruna 'alal hinsil Bacalah, azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ayo Pak Ustaz. Pakai baca, lihat. Ini mari kita baca ya. Di Quran itu, Dan mereka selalu mengatakan ya, itu di Quran. Quran surah Al-Waqiah ya, Quran surah Oke. Al-Waqiah. Ya. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar akan dibangkitkan kembali? Kan gitu. Awa abaunal awwalun, apakah bapak kami yang terdahulu juga dibangkitkan pula? Oke. Orang-orang zaman dulu gitu ya. Qul Ya, oke. innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian nih ya benar-benar akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang Oke. kita kenal, yaitu Oke. hari kiamat yang dimaksud, hari Ya, kebangkitan. mana bangkitnya? Mana bangkitnya? Ini bahasanya yaumim ma'lum. Tidak ada itu bangkit di sana, Pak Ustadz. sudah Bang, mulai- yaumim ma'lum itu adalah kosakata hari yang kita kenal Ya, bersama, Pak yaitu Ustadz. hari kebangkitan. Ini loh, Pak Ustadz. Ada. Harus kasih tahu yang jelas dong. Makanya Kata Bang, bangkit di sana. makanya gini, Ini ya. Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz gini, ngarang semua bebas ada apakah bangkit di sana. dibangkitkan jelas. Pak Ustadz, namanya bangkit, ada tulisan bangkit di sana. Itu Ini Pak banyak Ustadz. Bang ayatnya, cuma bukan cuma itu ayatnya, banyak di Al-Qur'an itu. Nah, bukti sudah Pak Ustadz. Ini guruku nih Pak Ustadz, satu guru ini nih Pak Yusuf nih. Ustadz. Nih Bang ya, nih. Saya Walahi Pak Ustadz, jangan bohong Pak Ustadz, walahi. ya akan pertanggungjawaban. Anda kan maunya tekstual kan kayak gitu. Tekstual di dalam Al-Qur'an ya. Saya nggak mabuk lah, ngapain saya mabuk? Nggak percuma. Nih, Bang ya, banyak hari kebangkitan tuh diceritakan di dalam Al-Qur'an. Saya buka aja ya. Allah berfirman, kamu hidup di bumi dan kamu itu mati dari bumi itu pula. Kamu akan dibangkitkan. Tuh. Ini di Quran, di Al-Quran. Ya iya, Quran surah Al-A'raf ayat 25 banyak, bukan cuma satu ayat. Ya kan saya mau nanya tadi apa Nabi Muhammad yang Semuanya. mulia, Nabi Muhammad dibangkitkan, mana itu dia punya Semuanya. ayatnya mana Iya, saya mau ayat lihat. tadi. Nih, ya semuanya akan dibangkitkan. Kayak gimana? Saya tanya Nabi Muhammad, Pak. Dan mereka mengatakan, apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan? Saya kan mau nanya Nabi Muhammad Bapak kami yang gimana, terdahulu Pak? dibangkitkan pula. Jadi Bang, bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi Adam pun dibangkitkan. Nih, dan bapak-bapak abaunal awalun, nenek moyang kita yang terdahulu, apakah juga dibangkitkan? Bangkitnya bagaimana kira-kira? Bangkitnya syarat dengan tubuhnya, apa jiwanya, apa rohnya? Iya, nanti dibangkitkan dengan bentuk yang tidak kita ketahui. Tapi kalau Tuhan saya Yesus tuh bangkit pada hari ketiga, lihat tangannya ini loh masih hidup, pegang ada. Itu gimana ini? Itu Thomas, kalau kamu tidak percaya maka datanglah rabalah ini. berarti Thomas datang. membuktikan bahwa gini Bang, kalau dia mati lalu dibangkitkan, membuktikan ada eksistensi yang lebih kuat daripada Yesus, dan membuktikan Yesus itu manusia biasa, bukan Tuhan, karena dia bangkit. Bukan, dia bangkit karena Gitu. karena dia satu entitas dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga. Beda dia sama Tuhan. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Ya karena dia satu entitas, dia menjadi entitas Beda. Tuhan yang hidup. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Karena Yesus kenapa dengan sekarang? Bapa itu beda. Oke Pak Ustadz omong begitu. Sekarang saya balik tanya, Nabi Isa kenapa dia bangkit seperti punya tubuh, punya roh, punya jiwa? Kenapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu diangkat. iya tapi dia bangkit. Kapan bangkitnya? Nanti di hari kiamat. Katanya Eh. dia diangkat ke surga. Bang, nggak
ada di dalam Al-Quran itu ceritanya kayak gini ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum itu ya, dia tidak mati, tidak dibunuh, tetapi dia diangkat ke langit. Lalu kapan dia dibangkitkan? Nanti di hari waktu dia diturunkan dia akan mati. Lalu dia juga akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Itu dalam Islam. Kenapa hanya dia? Saya siapin. Iya. Kenapa hanya dia dan bangkit dan datang untuk menghancurkan salib-salib? Lah, Ya iya, karena apa? Kenapa dia diturunkan kembali lalu menghancurkan salib-salib? Karena banyak manusia yang memfitnah dia adalah Tuhan. Ya. Makanya dia turun kedua kalinya nanti mengusir orang-orang yang menuhankan dia. Nah, itulah dia alasannya, tugasnya kenapa dia diturunkan lagi. ditugaskan dia. Meluruskan Tugaskan. itu. Kenapa nggak Muhammad? Kenapa harus Nabi Isa? Nabi Muhammad beres sudah. Sudah selesai kerjanya. Selesai kerjaan Nabi Muhammad. Kerjaan Iya, Nabi Isa aja yang belum selesai. Kalau memang Nabi terakhir adalah Nabi Isa, Nabi terakhir Nabi Isa, seharusnya kalian berdoa. Seharusnya Pak Ustadz berdoa ke Nabi Isa karena dia belum selesai tugasnya. Dalam Al-Quran Nabi Isa menyuruh berdoa kepada Allah. Macam mana? Kenapa Nabi Isa bisa dibangkitkan sedangkan Bukan menjadi lagi, alasan. Nabi Muhammad tidak? Nabi Isa di Quran menyuruh menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Berarti Nabi Isa lebih berkuasa dong daripada Nabi Muhammad. Bukan, karena dia tidak berkuasa makanya dia menyuruh menyembah Allah. Kenapa hanya Nabi Isa diangkat ke surga, bukan Nabi Muhammad? Nabi Isa diangkat ke langit. Hah? Ya Nabi Isa Seperti di Bible. Di Bible Yesus diangkat ke langit. Sama. Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz, omong Pak Ustadz, maaf ya, kita ini kan hanya debat-debat saja, takutnya di framing ya kan, nggak enak lagi pengen Pak Ustadz di bawah ya. Kan Pak Ustadz, saya kan mau tanya nih, kalau memang ini kan logikanya begini, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa siapa kedudukan lebih tinggi? Lalu pebaina ahadim min rusuli, nggak boleh kami beda-bedakan dalam Islam itu. Kenapa hanya Nabi Muhammad yang lebih didoakan daripada Nabi Isa? Nabi Muhammad itu bukan didoakan. Nabi Muhammad itulah yang bisa memberi syafaat daripada nabi lain. Kenapa Nabi Isa yang hanya diangkat ke surga? Kenapa Nabi Isa yang diangkat ke surga? Karena tugasnya belum selesai. Dia diangkat ke langit. Kok berarti dia lebih hebat dong bisa diangkat tanpa harus mati? Loh, kalau dia diangkat berarti ada yang mengangkat. Ada yang lebih hebat daripada dia. Kau bang. Nabi Isa itu diangkat. Nabi Isa itu diangkat. Ya berarti ada yang mengangkat dia. Dengar Pak Ustadz. Kalau ada yang mengangkat dia berarti ada yang lebih hebat dari dia. Dengar, Nabi Adam meninggal. Oke. Nabi siapa lagi? Musa meninggal. Nabi Daud meninggal. Nabi Muhammad meninggal. Nabi Isa diangkat ke surga. Itu gimana artinya? Soalnya Nabi Isa belum meninggal. Kok bisa? Karena dia balik lagi dia berkuasa. Makanya karena dia belum meninggal diangkat ke langit. Kapan dia balik? Nanti di akhir zaman. Berarti Nabi Isa lebih berkuasa. Saya kalau mau masuk Muslim berarti saya harus lebih percaya Nabi Isa dong. Gini, karena Nabi Isa lebih percaya orang yang hidup. Gini. Saya kasih tahu Anda ya, karena Nabi Isa nggak ada kuasanya dan kerjaannya belum beres, makanya dia diturunkan kedua kalinya. Alah, Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Macam mana? Coba kalau Nabi Isa tuh berkuasa, dia lolos dari apa? Dari semua framing atau fitnah yang diolah manusia kepada dia. Maaf nih Pak Ustadz, kalau saya mau percaya, kalau saya Muslim, mau masuk Muslim nih, saya lebih baik saya percaya Pak nih Nabi Isa, karena saya punya Nabi Isa masih hidup. Saya berdoa ke Kami dia. percaya dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa kagak mau disembah, kagak mau dia berdoa kepada dia, nggak mau. Tapi dia menyuruh menyembah Allah dan berdoalah kepada Allah karena Tuhan dia. Karena saya melihat bahwa Allah lebih sayang ke Nabi Isa, diangkat ke surga.
Oh semua bang, kalau dalam Quran itu Allah sayang kepada semua Nabi nabinya. Isa, saya belajar di sini ada Ustaz di sini, Nabi Isa tidak meninggal, dia langsung diangkat ke surga. Ya iya. Gini bang, ya kalau untuk Nabi yang masalah hidup. diangkat ke surga, ya Nabi Ilyas dulu juga diangkat ke surga, makanya disebut Elisa di tempat anda, Elia. Dia juga diangkat hidup-hidup ke surga. Pak Ustaz, saya minum dulu Pak Ustaz. Minumlah dulu, kau kesedakan udah. Ayo, mau kemana kau framingnya? Kan kayak gitu. Nggak framing lah Pak Bentar Ustaz, ya, saya teman. nanya buat apa saya framing, buat apa Pak Ustaz? Nah, Iya bang, saya melihat waktu sholat zuhur gitu di sini. oh sorry Waktu Pak. sholat bentar lagi. Oh ya kalau begitu Pak Ustaz, Ya. Pak Ustaz sholat saja dulu Pak Ustaz. Ya nanti kita sambung lagi ya. Ya, Pak Ustaz hormat ya Pak Ustaz ya. Oke, Ya, ya, kalau- naik lagi ya Bang El Kota. Gak apa-apa. Enak kan kalau kita ngobrol enak tuh Pak Ustaz. Ya Ini gak apa-apa. kalau- Ada gemes-gemesnya juga penonton. Pak Ustaz, maksudnya begini Pak Ustaz. Ini baru Di situ jam berapa sih? jam 4.20 Pak Ustaz. Belum di sini. Oh, 4:30 ya, 4:30. Ya. Tempat saya 11:30 sudah. Ya istirahat dulu, makan siang dulu Pak Ustaz. Ya Jadi- iya, makan siang, sholat makan siang dulu. Ya jadi Apa Pak nih Ustaz begini, yang Pak mau Ustaz. disampaikan? Silakan. Jadi begini Pak Ustaz. Kalau saya tidak mungkin digeruduk lah, saya seorang Katolik lah. Orang Katolik cinta damai. Ulang kayak gitu. Iya. Orang Katolik itu cinta damai, di mana-mana tuh cinta damai. Silakan Ya. Bang. Oke, jadi Sebelum diturunkan nih mungkin ada yang mau disampaikan. tidak ada Pak Ustaz, hanya lebih senang kita ngobrol begini kan, bicara jadi enak, lintas agamanya, cerita begini kan Pak Ustaz ya. Terus Pak Ustaz Iya. terima kasih. Dari Pak Ustaz saja banyak yang belajar bahwa ada ustadz-ustadz yang nggak benar tuh nggak usah ikut. Saya lebih setuju dengan Pak Yusuf nih. Ini guruku nih Pak Yusuf nih. Jadi begitu Pak Ustaz. banyak nggak setujunya gitu Bang. Kan Ya. tergantung pemikiran masing-masing sih. Iya, Oke. memang benar. Oke, siap Pak Ustaz ya. Salam hormat ya. Oke. Tuhan memberkati. Oke Bang. Semoga dapat hidayah. Oke, sahabat semuanya, ya di tempat saya udah menjelang zuhur, Baik teman-teman semuanya, nanti ada zuhur ya entah kita live streaming lagi atau kita jam 3 aja nanti live streamingnya ya nggak apa-apa.